ada ya orang gay. Makan tuh hak asasi, makan tuh kebebasan, makan tuh berak. Tutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngops dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Guys, segala kehidupan di dunia ini ya sudah ada formulasinya, sudah dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Seperti kata Albert Einstein, Tuhan tidak sedang bermain dadu ketika menciptakan dunia ini. Artinya apa, guys? Semuanya bukan serba kebetulan. Semuanya adalah akurasi dari sebuah akumulasi. Wanjas. Semua sudah dirancang sedemikian rupa dari hal yang mikro sampai yang makro oleh Tuhan, guys. Contoh makhluk hidup ciptaan Tuhan, ada laki-laki, ada perempuan, diciptakan sudah berpasangan, guys. Hewan ada jantan, ada betina. Planet berotasi mengitari matahari. Berputarnya tidak kebalik, tidak juga matahari yang berputar. Mengsong sedikit juga enggak. Pas, presisi, akurasi, akumulasi. Semua sudah dirancang sedemikian rupa, sesempurna itu oleh Sang Pencipta. Balik lagi ke makhluk hidup. Ada perempuan, ada laki-laki. Pun begitu dengan setan atau jin atau sejenisnya ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada setan banci atau di tengah-tengahnya. Gua sendiri nggak tahu ya. Teman-teman mungkin ada yang tahu, mungkin pernah melihat ada setan atau jin yang di antara laki-laki atau perempuan yang banci gitu. Atau bahasa kasarnya gay. Lu pernah ngelihat jin gay? Atau lu pernah melihat ada orang kesurupan jin gay? Gue sih nggak pernah ya. Gue nggak tahu kalian pernah lihat atau menyaksikan sendiri atau enggak. Guys, coba kita kilas balik ya ke zaman Nabi Adam. Ketika itu Tuhan menciptakan Nabi Adam, seorang diri. Ada yang tahu apa jenis kelamin Nabi Adam? Ya, laki-laki, pinter. Lalu Nabi Adam berdoa meminta kepada Tuhan untuk diciptakan pasangan. Siapa? Ya, Siti Hawa. Apa jenis kelaminnya Siti Hawa? Ya, pinter, perempuan. Kenapa nggak minta laki-laki, guys? Bisa aja dengan izin atau dengan kuasa Tuhan ya, diciptakan nih laki-laki buat menemani Nabi Adam. Tapi kenapa tidak begitu? Karena fitrahnya, kodratnya, formulasinya tidak seperti itu. Bayangin, guys, kalau Nabi Adam dikasihnya laki-laki. Seperti yang gue bilang tadi ya, aspek kehidupan sudah ada formulasinya, guys. Lahirnya keturunan melalui perkawinan lawan jenis laki-laki dan perempuan. Tidak bisa perempuan dan perempuan melahirkan keturunan. Tidak pula laki-laki dan laki-laki melahirkan keturunan. Sejarah sudah membuktikannya, guys. Jauh. Nabi Adam, kalau dikasihnya laki-laki juga, kita semua nggak ada, guys. Tuh,
aspek kehidupan sudah presisi dirancang oleh Sang Pencipta. That's why dikasihnya Siti Hawa perempuan, Nabi Adam laki-laki, Siti Hawa perempuan. Mereka bersama, lahirlah anak cucunya dan sampai ke kita semua. Jadi kita lahir, kita ada sekarang karena kita dilahirkan oleh ayah kakek kita dan terus karena mereka normal, karena mereka mengikuti kodrat fitrahnya kehidupan sebagai makhluk hidup. Laki-laki, perempuan, kawin, lahirlah keturunan. Lalu kenapa bisa muncul manusia-manusia yang melawan kodrat, keluar offside, menembus batas fitrah manusia, dan dengan bangganya mereka menyebut diri mereka ke dalam suatu golongan kaum ini. Ngomongin kaum ini, gue masih berusaha untuk mencoba memahami ya, teka-teki daripada kaum ini. Kaum yang belakangan mulai bangganya muncul ke permukaan, mengatasnamakan dengan dalih hak asasi manusia. Cinta adalah cinta. Kita hidup bebas memilih, kita memilih jalan yang kita pilih sebagai manusia yang wow. Kenapa bisa begini, guys? Apa penyebabnya? Apa faktor yang melatar belakangi manusia-manusia ini menjadi kaum ini? Tapi memang ya, namanya manusia, guys. Manusia itu punya kelebihan dibanding makhluk hidup lain ya. Manusia punya akal pikiran yang overpower, yang kalau cerdas banget sampai kebablasan, sampai berusaha menjadi Tuhan. Kalau hina, sesat, hina banget sampai melampaui lebih-lebih dari setan. Manusia tuh. Sehingga gimana ceritanya kok bisa ada laki kawin sama laki, perempuan sama perempuan? Kok ada orang terlahir sebagai laki berubah menjadi perempuan? Begitupun sebaliknya. Why? Ada apa nih? Ada apa? Banyak yang bilang ini faktor genetik. Wow. Faktor genetik yang gimana nih, guys? Keturunan gitu maksudnya. Bokapnya, kakeknya kaum ini gitu. Bukankah kalau faktor genetik bokap nyokapnya kaum ini, ya lu nggak ada dong. Gimana lu adanya? Di download. Kan enggak, lu pasti ada karena lu melalui proses perkawinan dan lu lahir ke muka bumi karena melalui proses perkawinan tadi. Dan perkawinan yang bisa hamil dan melahirkan ya hanya proses perkawinan yang normal, yang sesuai kodrat, yang sesuai fitrah manusia, laki-laki, perempuan. Bukan perempuan dengan perempuan, bukan pula laki-laki dengan laki-laki. Banyak yang bilang, Bang, mereka menjadi seperti itu karena trauma masa lalu. Mereka seperti itu karena psikologi mereka terluka, teriris, terganggu. Kalau dalilnya mereka seperti itu, mereka berdalih dengan alasan trauma masa lalu, psikologi, kita juga susah membantahnya ya. Karena ya mau gimana, masing-masing punya masalahnya, masing-masing punya masa lalunya, masing-masing punya
traumanya sendiri gitu loh. Tapi gini guys, kalau kita coba pakai logika ya guys ya, ngopsa dulu guys, haus. Tuhan menciptakan kopi dan lu milih mabok. Jangan keluar konteks. Gini guys, katakanlah dulu waktu lu kecil lu adalah korban dari sodomi ya. Lu pernah disodomi. Lu tahu kan sodomi apa? Buat yang nggak tahu, sodomi adalah sudahlah, pokoknya sodomi lah. Katakanlah waktu kecil lu adalah korban sodomi. Lantas apakah alasan itu membuat lu menjadi layak, berhak, pantas untuk kemudian lu menjadi pelakunya? Untuk kemudian lu tidak lagi percaya dengan perempuan, untuk kemudian lu menjadi seorang gay, suka sama cowok, dan melakukan hal itu. Melakukan yang dulu lu menjadi korbannya. Melakukan sesuatu yang dulu menjadi traumatik. Wow. Seyogyanya gini guys ya. Misalnya lu jadi korban itu di masa lalu. Seyogyanya adalah kemudian hari lu menjadi tokoh, menjadi sosok nomor satu yang paling vokal untuk memberantas hal-hal kayak gitu. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi pelakunya, supaya nggak ada lagi korbannya, supaya nggak ada lagi orang yang mengalami hal serupa dengan yang lu alami gitu. Kan gitu guys. Lu adalah korban perampokan. Kan tidak serta-merta kemudian hari lu menjadi pelaku perampok itu sendiri dong. Lu kebanyakan nonton film Joker. Nggak gitu konsepnya guys. Kalau lu korban dari suatu kejahatan, tidak serta-merta di kemudian hari lu merasa layak, berhak, atau pantas menjadi pelaku kejahatan itu sendiri guys. Sebaiknya adalah lu berusaha menjadi orang untuk memberantas kejahatan itu gitu loh, supaya itu nggak terulang kembali. Jadi gue masih nggak paham nih kalau ada gay dengan dalih dulu gue digituin bang, sehingga ketika gue dewasa kayaknya enak nih, ya udah deh gue jadi gay aja bang. Tuhan menciptakan Pevita Pierce, tapi lu memilih jadi gay. Nggak paham guys, gue guys, kok bisa guys? Kok bisa ada kaum ini gitu guys? Kok bisa guys? Tapi gini guys ya, menurut gue pribadi, kaum ini ibaratnya orang yang lagi merancang sebuah taman dengan begitu telaten, dengan begitu indahnya di mata mereka. Tanpa mereka sadar, mereka sedang membuat taman itu berupa labirin yang membuat mereka terjebak, tersesat di dalamnya dan lupa jalan keluar. Jadi mereka ini, si kaum ini adalah orang yang tersesat. Apakah mereka orang yang tidak normal atau orang yang sakit? Tapi yang jelas menurut gue pribadi, mereka adalah orang yang tersesat. Selayaknya orang tersesat, kita sebagai manusia yang normal, yang baik, beradab, yang masih memiliki cinta kasih kepada sesama manusia, ayo kita tolong guys. Jangan dihina, jangan dicaci maki, jangan dipukul, jangan dibully. Tapi bagaimana caranya kita bisa menolong mereka, rangkul mereka, lakukan pendekatan selembut mungkin,
berikan mereka pemahaman. Barangkali mereka kembali tersadarkan, mengingat siapa diri mereka sebenarnya, menemukan kembali inti jiwanya, menemukan kembali jati dirinya, sehingga mereka akhirnya bisa menemukan jalan pulang, sehingga akhirnya mereka menemukan jalan keluar dari labirin yang mereka ciptakan sendiri. Ayo tolong mereka. Jangan dipersekusi. Walau bagaimanapun mereka masih manusia. Walaupun wow walaupun wow si kaum-kaum ini. Di sini gue bukan ingin mentertawakan, melecehkan, merendahkan dan sebagainya terhadap si kaum-kaum ini. Tapi justru sebaliknya, gue ingin berusaha menolong, menyelamatkan mereka yang mungkin belum masuk ke labirin si kaum ini. Mereka yang mungkin berada di persimpangan, gue jadi gay gak ya? Atau gue tetap jadi manusia normal gak ya? Gue berusaha menyelamatkan mereka. Gue berusaha ya seperti teman ngopi yang baik aja, saling mengingatkan. Karena gue udah singgung di awal, gue udah katakan sebelumnya, mereka walau bagaimanapun mereka tetap manusia. Mari kita sampaikan dengan selembut sebaik mungkin. Kita tolong mereka, kita rangkul mereka. Barangkali teman-teman punya orang-orang terdekatnya yang berpotensi menjadi kaum ini. Gelagatnya, wah ini bau-baunya mau masuk ke kaum ini nih. Atau udah terlanjur menjadi kaum ini, atau bahkan teman-teman mungkin salah satunya dulunya mantan kaum ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ayo guys, sampaikan dengan baik, rangkul, lakukan pendekatan selembut mungkin. Barangkali dengan cara tersebut mereka bisa tersadarkan. Jangan dikasarin, jangan dipersekusi, apalagi dipukul. Jangan. Tunjukkan bahwa kita berbeda, bahwa kita lebih baik. Dan beruntung, bersyukurlah teman-teman yang kalau ngelihat perempuan masih bangun, masih suka. Teman-teman perempuan yang kalau ngelihat cowok ganteng salah tingkah, bersyukurlah karena kalian masih normal. Tutup rapat-rapat potensi kalian menuju ke kaum-kaum ini. Kalau kalian terlahir sebagai laki-laki, ya udah, itu anugerah. Kalau kalian terlahir sebagai perempuan, ya udah, itu anugerah. Gak usah dilawan, gak usah diubah, gak usah mencoba melawan kodrat atau keluar fitrahnya manusia. Hidup menjadi manusia normal aja guys, gak usah aneh-aneh. Kecuali kalau si kaum ini udah mulai agresif, mulai ekstrim pergerakannya, di samping mereka bangga, mengkampanyekan, menghasut, memaksa, itu lain cerita ya. Tapi gue masih percaya, menurut gue pribadi, sebenarnya mereka orang baik. Mereka orang cinta damai. Mereka hanya sedang tersesat. Jadi kalau kalian punya orang-orang terdekat seperti itu, ingat, dirangkul, lakukan pendekatan selembut mungkin. Jangan kasar, jangan dipukulin. Semoga mereka bisa tersadarkan. Semoga kita bisa terhindar dari begituan. Hewan aja guys, nggak ada guys yang kayak gitu guys. Setan juga nggak ada guys yang kayak gitu guys. Kalian mungkin pernah ngeliat hewan atau setan yang kayak gitu? Gue sih enggak ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke lah. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank